Halo Cinefile, gimana kabar kalian semua nih? Masih pada baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini Movie Rastis mau menceritakan perjalanan para monster kita yang besarnya melebihi tinggi Titan kolosal sebagai penyeimbang alam dan demi mendapatkan tahta sebagai penguasa monster terkuat di bumi. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh. Ini dia seluruh alur film Godzilla 2014 sampai Godzilla vs Kong 2021. Film diawali dengan sebuah helikopter milik organisasi Monarch menuju ke pertambangan di Filipina pada tahun 1999 dengan membawa penumpang yaitu Dr. Serizawa bersama asistennya Vivini. Serizawa datang karena akan meneliti tanah lembah yang runtuh secara tiba-tiba, entah apa penyebabnya. Yang jelas, Monarch awalnya mendeteksi tempat tersebut sebagai area radiasi pada saat bulan lalu. Namun ketika perusahaan itu mulai mencari endapan uranium, tiba-tiba tanah lembah pun amblas ke sebuah gua yang ternyata ada di bawahnya. Di dalam gua tersebut, Serizawa dibuat takjub akan penemuan fosil yang berukuran sangat-sangat raksasa. Tak hanya itu, mereka di sana juga menemukan 2 spora raksasa yang udah nggak aktif lagi. Namun anehnya salah satu spora itu terlihatlah rusak, seperti sudah menetas dan pergi entah kemana. Scene pun berpindah ke Janjira di Jepang, memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Joe Brody, Sandra, dan Ford sebagai anak tunggalnya. Di pagi hari dengan cuaca yang kurang mendukung, Joe sebagai sang insinyur harus dibuat sangat sibuk dengan telepon yang membahas tentang kejadian aneh di tempat kerjanya. Sampai pada akhirnya berangkatlah mereka berdua ke tempat kerja, yaitu instalasi nuklir di Janjira. Mereka berdua kebetulan juga sama-sama bekerja di tempat tersebut. Baru aja sampai di sana, Joe langsung mendapat laporan bahwa terjadi aktivitas gempa yang tidak biasa. Sementara itu, Sandra mendapat tugas untuk memeriksa keanehan yang terjadi bersama dengan timnya di area yang dinamai level 5. Di sana tiba-tiba terjadi gempa yang sangat terasa hingga Joe akhirnya terpaksa menonaktifkan semua generator nuklir yang ada. Namun asnya Sandra bersama tim yang sedang memeriksa keadaan terpaksa mendapati kebocoran reaktor nuklir di dekatnya. Joe dengan perasaan yang sangat khawatir terus menunggu Sandra di balik pintu keluar. Akan tetapi Sandra malah menyuruh Joe untuk langsung menutup pintu pengaman saja, karena ia tidak akan berhasil keluar dengan selamat. Selain itu juga agar seluruh kota tidak terkena radiasi nuklir, dengan penuh kesedihan Joe akhirnya terpaksa menutup pintu itu, sehingga membuat Sandra perlahan menghilang ditelan kebocoran nuklir. Tak sampai di situ aja, karena gempa tiba-tiba mulai terasa kembali dan langsung meruntuhkan salah satu reaktor nuklir. Lima belas tahun kemudian, kini Ford telah beranjak dewasa dan bekerja menjadi tentara di Amerika Serikat. Ford juga hidup dengan harmonis bersama istrinya yang bernama Ella. Ford juga hidup dengan harmonis bersama istrinya yang bernama Elle, dan mereka pun diberkahi dengan seorang putra bernama Sam. Kemudian di saat Ford sedang melepas rindu dengan istrinya, terdengar suara telepon yang membuat mereka langsung menghentikan aktivitas. Di dalam telepon menyebutkan bahwa ayah Ford Shijo ditangkap oleh kepolisian Jepang karena melanggar batas wilayah karantina nuklir. Ford pun seketika gelisah dan langsung bersiap-siap untuk menyusul ayahnya di Jepang. Di sana Ford langsung menemui ayahnya di kepolisian Tokyo. Dan setelah itu Joe mengajak Ford pergi ke tempat tinggalnya di Jepang. Di dalam rumah yang sangat berantakan itu, Ford melihat berbagai clipping surat kabar mengenai kebocoran reaktor nuklir pada 15 tahun lalu yang ternyata masih terus diselidiki oleh ayahnya sampai sekarang ini tanpa memikirkan bagaimana resikonya. Ford lalu berusaha membujuk ayahnya untuk ikut ke San Francisco dan hidup bersama keluarganya di sana. Soalnya ia sangat khawatir akan keadaan ayahnya yang masih tak terima dengan kematian istrinya. Di pagi hari, Joe mengutarakan niat kalau ia ingin kembali ke rumah lamanya untuk mengambil disket yang berisi data penting dan bisa membuktikan bahwa teorinya selama ini itu benar.
Awalnya Ford menolak keras keinginan ayahnya itu. Namun setelah ayahnya menjelaskan bahwa musibah 15 tahun lalu bukanlah kejadian alami, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk pergi ke Janjira yang kini sudah menjadi kota mati. Di tengah jalan tiba-tiba Joe mencopot maskernya. Dia menyadari nih kalau udara di Janjira kini udah bersih tanpa adanya radiasi, tepat seperti dugaannya. Terus sampailah mereka di rumah lama dan Joe akhirnya berhasil mendapatkan disket yang dimaksud. Kemudian di luar terdengar ada suara helikopter dan mereka baru tahu nih kalau ada aktivitas di tempat kerja ayahnya dulu. Namun sayangnya saat mereka berbalik badan, Joe dan Ford langsung diamankan ke dalam mobil petugas. Mereka dibawa ke dalam kantor bekas ayahnya, yang di sana mereka melihat hal yang tak biasa. Ternyata di dalam benda itu terdapat Dr. Serizawa yang sedang meneliti benda tersebut. Tak lama setelah itu, Serizawa langsung memberi informasi kalau ada 2 orang yang ditangkap dan mengaku pernah bekerja di reaktor nuklir ini. Mendengar hal tersebut, Serizawa pun langsung menemui Joe, dan Joe pun sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi, terutama tentang apa yang menyebabkan istrinya itu terbunuh pada 15 tahun lalu. Joe juga bercerita tentang gelombang elektromagnetik yang ternyata pula pernah ia temukan saat dulu bekerja di situ. Setelah mendapati cerita tersebut, Serizawa pun langsung meneliti data yang telah dikumpulkan dan membuat Serizawa menyadari kalau benda yang ia teliti ternyata telah memakan reaktor nuklir selama 15 tahun. Tak disangka gempa kembali terjadi dan saat diteliti kebocoran radiasi itu ternyata hasilnya adalah 0. Dan menurut perhitungannya benda itu akan segera menetas. Serizawa yang khawatir pun langsung memerintahkan para pekerja untuk menghancurkan benda itu. Mengira benda itu berhasil dihancurkan, tiba-tiba makhluk itu mampu memadamkan listrik di sekitar lokasi. Dan saat generator listrik cadangan dinyalakan, barulah terlihat sosok makhluk raksasa yang mengamuk. Ford yang masih terperangkap di dalam kren akhirnya bisa keluar berkat amukan makhluk itu yang meruntuhkan benda-benda di sekitarnya. Namun setelah ia berhasil keluar, Ford malah harus melihat ayahnya itu jatuh ke reruntuhan karena ulah dari makhluk tersebut. Di keesokan harinya terlihat kekacauan dan mayat yang ada di mana-mana. Dr. Serizawa juga ditemui oleh seorang kapten bernama Hampton yang akan mengambil alih operasi Monarch tersebut. Hampton kemudian menyuruh Serizawa untuk ikut dengannya meneliti makhluk tersebut. Namun sebelum berangkat, Serizawa tiba-tiba meminta Joe bersama Ford untuk dijadikan personil yang akan membantunya meneliti makhluk tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan, Joe yang udah gak kuat lagi menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Seiring berjalannya waktu, sampailah mereka di kapal induk Saratoga, di mana operasi Monarch itu direncanakan. Nah, mereka menyebut nama makhluk itu dengan sebutan Muto, dan operasi mereka ternyata dipimpin oleh Laksamana William Stans. Kini mereka berencana mencari Muto sampai dapat. Ford dijelaskan tentang sejarah organisasi Monarch yang berawal di tahun 1954. Pertama kalinya kapal selam nuklir mencapai di laut dalam. Nah, nuklir yang ada di dalam kapal selam itu tanpa sengaja telah membangunkan makhluk raksasa, predator alfa yang berusia jutaan tahun. Makhluk ini menyerap radiasi sebagai sumber makanannya. Terus seiring merendahnya radiasi di permukaan bumi, makhluk ini pun bersembunyi dan hidup di dalam lautan, jauh di bawah tanah dan menyerap radiasi inti bumi. Kemudian barulah organisasi Monarch ini didirikan. Setelah penemuan tersebut, mereka akhirnya menyebut makhluk itu dengan sebutan Godzilla. Terus Serizawa menjelaskan pada 15 tahun yang lalu kalau mereka menemukan fosil hewan raksasa lainnya di Filipina. Ia berbentuk seperti Godzilla, namun makhluk itu telah lama mati dibunuh oleh 2 spora raksasa yang pada awal film sudah kita jelaskan. Sayangnya salah satu spora itu ternyata telah menetas dan kini makhluk itu pun mencari sumber radiasi terdekat, yaitu reaktor nuklir di Janjira. Dan disitulah makhluk itu berkepompong selama 15 tahun.
menyerap radioaktif dari dalam sampai tumbuh seutuhnya menjadi Muto. Ford pun bertanya mengapa Monarch tidak membunuh makhluk itu saat ia sedang berkepompong. Vivi pun menjelaskan makhluk itu kan telah menyerap radiasi reaktor nuklir ya. Nah, mereka sangat takut jika mereka membunuhnya maka akan berefek melepaskan radiasi sehingga membahayakan nyawa jutaan orang yang ada di dekatnya. Maka dari itulah mereka hanya bisa menjaga, mempelajari, dan memahaminya. Lalu sejauh yang mereka ketahui selama ini, makhluk itu mampu mempengaruhi arus listrik dalam jarak dekat. Akan tetapi Monarch tidak sadar kalau makhluk itu ternyata bisa memunculkan serangan gelombang elektromagnetik. Maka dari itu mereka meminta Ford untuk menjelaskan apa saja yang ia ketahui terhadap makhluk itu. Tapi sayangnya Ford benar-benar gak tahu nih akan hal tersebut. Ia hanya teringat tentang Joe yang pernah mengatakan kalau makhluk itu bisa berkomunikasi. Mendapat informasi itu, Serizawa pun langsung menyuruh Vivi untuk mencari tahu siapa yang diajak komunikasi oleh si Muto itu. Ford di sana sangat khawatir apabila Muto itu nggak segera dihentikan, pasti akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, Serizawa sangat yakin kalau Godzilla lah makhluk yang bisa membawa keseimbangan di bumi melawan Muto. Pada akhirnya, Ford kini diantara menggunakan helikopter menuju ke Hawaii agar dirinya bisa menggunakan pesawat dan terbang ke San Francisco. Di Hawaii, Ford harus menaiki kereta terlebih dahulu untuk sampai ke bandara. Namun di dalam kereta itu, Ford malah mendapati seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Ford yang memiliki empati tinggi pun akhirnya langsung menolong anak itu dan berjanji kepada orang tuanya kalau ia akan mengantar anak itu kembali. Sementara itu di kapal induk Saratoga, mereka mendeteksi kapal selam nuklir Rusia yang hilang tiba-tiba di Pasifik Utara. Pasukan khusus pun lantas diturunkan untuk menyelidiki kejadian itu. Di sana mereka menemukan kapal selam Rusia bersama Muto yang sedang memakan nuklir dari kapal Rusia itu. Kembali ke kapal induk, mereka ternyata juga mendeteksi kalau ada makhluk lain yang sedang mendekati Muto. Mengetahui hal tersebut, Serizawa pun akhirnya bergegas pergi menuju ke Oahu. Ia berfirasat kalau itu adalah Godzilla yang sedang mencari Muto. Di Hawaii, para penduduk dibuat bingung ketakutan karena melihat banyak pesawat tempur yang sedang berjuang untuk membunuh Muto. Karena gelombang elektromagnetik dari si Muto, akhirnya seluruh listrik bahkan pesawat tempur yang berterbangan pun mati seketika. Serizawa kembali mendeteksi kehadiran monster kedua dari dalam lautan, yang ketika di skop pakai kali 6, para warga pun ngibrit seada-adanya karena ngelihat saking besarnya gelombang laut yang diciptakan oleh kehadiran Godzilla. Kemudian di saat listrik kembali menyala, barulah terlihat Muto yang sudah berada di pusat kota. Militer pun berusaha sangat keras untuk menghentikan aksi brutal Muto, menyerangi kereta yang ditumpangi oleh Ford. Di sana lalu terlihat kaki besar monster lainnya, dan itu adalah kaki Godzilla yang sedang mendekati Muto. Di siang harinya barulah terlihat keadaan kota yang sudah hancur lebur. Untungnya Ford berhasil membawa anak yang semalam nyasar di kereta kembali ke orang tuanya. Ford di sana juga mulai menyadari kalau ada banyak sekali pasukan yang ditugaskan untuk memburu para monster tersebut. Dari dalam kapal induk, mereka akhirnya menyadari bahwa bukan Godzilla lah yang selama ini diajak berkomunikasi oleh Muto, melainkan ada monster lain yang diduga Serizawa adalah salah satu spora yang ia kira udah mati pada saat di gua Filipina. Kemudian Serizawa pun tiba-tiba memerintahkan para pasukan untuk melakukan pencarian spora itu di fasilitas penyimpanan nuklir Nevada. Ternyata dugaan dari Serizawa itu benar, karena di sana mereka mendapati lubang yang menganga dan dapat dipastikan hal itu disebabkan dari ulah si spora tersebut. Kemudian dari kejauhan terlihat makhluk yang sangat mirip dengan Muto. Ia tak bersayap, namun berukuran jauh lebih raksasa lagi. Monarch menyadari kalau monster itu memiliki kelamin yang berbeda.
Jadi kesimpulan dari sinyal panggilan Muto selama ini ternyata ialah sinyal panggilan kawin. Petinggi Monarch akhirnya mengusulkan rencananya, yaitu dengan memancing Muto agar bersama dengan Godzilla, lalu mengebom mereka berdua dengan nuklir yang sangat dahsyat. Sayangnya Serizawa membantah usulan tersebut karena terlalu membahayakan banyak orang. Serizawa mengatakan kalau permasalahan Muto alangkah lebih baiknya nih kalau diserahkan saja kepada Godzilla. Tapi sayangnya Laksamana Stance menolak untuk berdiam diri dan gak mau hanya menonton pertandingan antara Godzilla melawan Muto. Ia tetap berpegang teguh untuk menghancurkan monster-monster itu dengan hulu ledak nuklir yang akan mereka siapkan di tepi pantai. Sampailah Ford di California dan bersiap menghadang Muto kedua yang sedang menuju ke San Francisco. Ford di sana dengan kemampuannya di bidang penanganan bom, dirinya meminta izin untuk bertugas menangani bom itu sekalian menemui keluarganya di San Francisco. Terus Ford pun menelpon istrinya dan mengatakan kalau dirinya akan tiba di San Francisco pada esok hari untuk menjemput mereka. Ford yang kini mengikuti rombongan kereta pembawa bom nuklir seketika harus terhenti karena ngelihat ledakan tepat di hadapan mereka. Para prajurit pun langsung memeriksa keadaan dan betapa terkejutnya kalau ada sesuatu dari belakang mereka. Mengira Muto tersebut hanya numpang lewat, tiba-tiba kereta pun mulai berjalan kembali dengan keadaan sudah terbakar. Muto tersebut ternyata hanya mengincar bom nuklir untuk ia jadikan sebagai makanannya. Di keesokan hari, Ford kembali tersadar dari pingsannya dan beruntung ia melihat helikopter yang kembali untuk menolongnya. Di sisi lain, seluruh penduduk kota pun kini sedang dievakuasi, termasuk Elle yang juga memasukkan anaknya ke rombongan tersebut. Monarch akhirnya menyadari kedatangan Godzilla yang akan melewati sebuah jembatan di mana jembatan itu dilewati oleh para bis yang sedang mengevakuasi penduduk. Militer pun tanpa basa-basi segera menempatkan beberapa tank di jembatan itu untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu saat kemunculan Godzilla. Di sana, Godzilla tiba-tiba menerobos sekaligus menghancurkan jembatan tersebut. Pihak militer pun sontak mempersiapkan bom nuklir. Namun sayangnya, serangan gelombang elektromagnetik kembali terjadi di sana. Tak lama setelah itu, dari atas muncullah Muto yang mengamuk dan menghancurkan apapun di dekatnya. Muto membawa bom nuklir yang telah disiapkan militer sebelumnya. Dan kemudian terlihatlah Muto betina dari dalam kabut hitam. Kedua Muto itu pun akhirnya bertemu di San Francisco. Lalu Muto jantan juga langsung menyerahkan bom nuklir itu kepada Muto betina. Mengetahui hulu ledak nuklir kini berada di pusat kota dan sangat membahayakan penduduk yang ada di sekitar, militer akhirnya meminta bantuan Ford untuk mematikan bom secara manual atau menjauhkan bom itu dari pusat kota menuju ke laut. Gak pakai lama berangkatlah Ford bersama timnya menuju ke tempat bom nuklir itu dibawa oleh Muto. Di sisi lain, Muto jantan terlihat sedang menghadang Godzilla dan yang terjadi... Sementara itu di sela pertarungan antara Muto jantan melawan Godzilla, mereka berusaha sangat keras nih untuk sampai ke lokasi bom nuklir itu berada. Di lokasi bom, mereka ngelihat Muto betina sedang mengerami telurnya di dekat bom nuklir. Beruntungnya tiba-tiba di sana muncul Godzilla dari balik asap yang menyebabkan mereka akhirnya harus bertarung. Sehingga mereka yang melihat kesempatan itu pun langsung bisa mengeksekusi bom nuklir tersebut. Godzilla yang awalnya cukup kuat kini disayurin oleh dua Muto sekaligus hingga terlihat tak berdaya dibuatnya. Sementara itu, Ford dan timnya masuk ke lokasi bom. Mereka mendapati banyak sekali telur-telur Muto di sana. Ford dan pasukannya juga kini gak ada waktu lagi untuk menonaktifkan nuklir itu. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan ke plan B, yaitu membawa bom ke pantai dan menjauhkannya dari pemukiman penduduk. Namun sebelum Ford ikut pergi bersama timnya menuju ke pantai, ia di sana terlebih dahulu menghancurkan telur-telur Muto.
Sayangnya Muto yang menyadari langsung terlihat mengamuk karena telur-telurnya itu telah hangus dibakar api. Kemudian terlihat cahaya biru yang berasal dari tubuh Godzilla. Ia tiba-tiba mengeluarkan api biru dari dalam mulutnya dan kembali menyerang para Muto di sana. Pasukan militer mencoba membawa bom itu menggunakan kapal, namun si Muto betina ternyata menyadari aktivitas mereka. Dengan susah payah, Godzilla akhirnya berhasil melumpuhkan Muto jantan. Namun ia harus mendapatkan konsekuensinya, yaitu tertimpa gedung pencakar langit. Di dekatnya, Ford melihat Godzilla itu kini lemas dan tak berdaya. Kemudian dari sisi pantai, terlihat para militer yang berusaha mempertahankan diri dari serangan Muto betina. Saat Ford akan menjalankan kapal yang membawa bom menuju ke tengah laut, tiba-tiba mesin kapal pun terhenti sebab gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh Muto. Beruntung di saat Muto akan menyerang Ford, dari belakang Godzilla kembali muncul sehingga terjadilah pertarungan di sana. Pada akhirnya Muto betina pun berhasil dikalahkan. Kapal yang membawa bom juga seketika mulai menyala lagi dan berjalan menuju ke lautan lepas. Seketika terlihat cahaya dari atas yang berasal dari helikopter, yang ternyata helikopter itu bermaksud datang untuk menyelamatkan Ford. Kemudian siang harinya di tengah kota terlihat tubuh Godzilla yang terbujur kaku. Sementara Ford membawa anaknya menuju penampungan korban serangan monster. Ford dengan cemas mencari istrinya di pusat kota. Kemudian saat Serizawa sedang melihat Godzilla yang tak berdaya, tiba-tiba di tempat penampungan, Ford akhirnya bisa berkumpul kembali dengan istrinya. Di sana para penduduk yang lihat Godzilla itu kembali bangkit akhirnya mulai bersorak ria dan menyebut Godzilla adalah rajanya para monster yang berhasil menyelamatkan bumi ini. Dan kemudian film pun selesai. Adegan berpindah jauh ke era ketika peperangan telah berakhir, yang dimana terdapat dua orang bernama Bill Randa bersama Huston Brooks. Mereka datang ke sebuah gedung parlemen Amerika dengan koper organisasi Monarch karena ingin meminta izin kepada Senator Willis perihal penemuan barunya, yaitu sebuah pulau besar di Pasifik Selatan atau kerap disebut dengan Skull Island, pulau yang tak pernah terlihat bahkan terjamah oleh siapapun di dunia ini. Maka dari itu ia meminta izin untuk melakukan ekspedisi ke pulau tersebut serta bantuan pengawal militer agar menjaga para peneliti yang akan ke sana. Nah, si Randa ini percaya kalau di sana terdapat makhluk buas menyeramkan yang tak akan bisa manusia bayangkan. Awalnya senator nggak percaya, meremehkan dan tidak mengizinkan. Namun khawatir jika Rusia akan menemukan pulau itu duluan, akhirnya senator pun mengizinkan permintaan mereka untuk mengekspedisi Skull Island bersama pengawalan militer Amerika. Selanjutnya, kita diperlihatkan para prajurit Amerika yang sedang berada di Danang atau pangkalan udara militer Vietnam. Mereka sedang bersiap untuk ditarik kembali ke negara asalnya karena telah menyelesaikan peperangan di Vietnam. Berbeda dengan prajurit yang senang karena akan pulang ke rumahnya, Kolonel Packard justru merenung karena akan pensiun setelah kepulangannya itu. Pada malam hari, Kolonel tiba-tiba mendapat panggilan dari jenderal dan memerintahkannya untuk menjalankan operasi terakhir, yaitu mengawal para peneliti yang akan menyurvei Pulau Tengkorak. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Randa bersama Brooks datang ke bar di Saigon untuk menemui pemburu terkenal bernama Conrad. Tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun langsung membayar Conrad 5 kali lipat untuk memimpin ekspedisi darat menyusuri Skull Island. Sementara itu di sisi lain juga ada Mason Weaver, seorang fotografer yang akan turut serta di ekspedisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, seluruh orang yang akan pergi ke Skull Island pun akhirnya berkumpul di pelabuhan Bangkok, Thailand. Mason Weaver, photographer. Di dalam kapal, mereka semua pertama-tama mendapat briefing dari pengawas Landsat yang bernama Victor Nevis. Ia menjelaskan kalau pulau tersebut dikelilingi oleh badai abadi yang membuatnya tersembunyi dari dunia luar.
Namun itu bukanlah masalah yang besar karena mereka semua kini membawa angkatan udara yang dimana mereka memiliki helikopter terkuat untuk menerjang badai tersebut. Kemudian Victor juga memperkenalkan Renda bersama timnya yang terdiri dari Sam sebagai ahli biologi dan Brooks sebagai ahli geologi. Victor juga menjelaskan misi utama mereka mengapa datang ke pulau tersebut, yaitu untuk melakukan pemetaan geologi di tanah Skull Island. Setelah melakukan perjalanan yang cukup memakan waktu, sampailah mereka di penghujung badai, yang dimana mereka diharuskan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter anti badai milik Angkatan Udara. Combat formation. Fox leader to Fox group. Betapa takjubnya setelah berhasil melewati badai buruk itu, mereka semua kini diperlihatkan dengan betapa asri dan indahnya pulau tersebut. Packard kemudian memerintahkan timnya untuk berpencar dan menjalankan tugasnya, yaitu meledakkan tanah menggunakan peledak seismik. Sementara itu, helikopter yang membawa para ilmuwan harus turun guna mengecek kepadatan tanah yang sedang diledakkan oleh para pasukan. Awalnya Brooks sangat senang dengan respon yang luar biasa dari seismik atau alat pengukur kepadatan tanah. Namun Brooks akhirnya mulai menyadari semakin banyaknya pengeboman yang terjadi di sana, barulah terlihat jelas kalau ternyata pulau tersebut memiliki rongga yang amat besar di bawah tanahnya. Kemudian saat tentara masih seru-serunya membombardir pulau tersebut, tiba-tiba tak terima karena salah satu pasukannya telah dibunuh oleh monster tersebut, kolonel pun lantas mengerahkan seluruh pasukannya untuk berusaha dengan keras melawan gorila yang berukuran sangat raksasa. Satu persatu seluruh helikopter militer pun mulai berjatuhan akibat Kong yang membabi buta di sana. Setelah kejadian itu, Conrad sebagai pemimpin jalur darat lantas menghubungi seluruh pasukan yang masih selamat dan memerintahkan mereka untuk menyusuri sungai agar bisa saling bertemu, lalu mencari Capman yang terdampar jauh di puncak tinggi bagian barat. Perlahan demi perlahan, Packard berhasil menemui beberapa anak buahnya bersama Renda di tepi sungai. Dengan perasaan yang kecewa karena merasa sudah dibohongi oleh Renda, Packard pun langsung mendodongkan pistolnya sembari menanyakan apa misi rahasia di balik semua ini. Dan kemudian Renda pun menjawab kalau misi ini sebenarnya adalah misi pembuktian bahwa para monster itu nyata. Spesies tersebut ada di muka bumi ini jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Rombongan Packard akhirnya melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di hutan bambu, yang dimana ketika salah satu pasukan melihat ke arah atas, setelah dilihat secara seksama, ternyata itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Mereka pun panik sembari menyerang untuk menyelamatkan diri. Dengan pelatihan militer yang sangat mumpuni, akhirnya mereka berhasil membunuh makhluk tersebut. Sementara itu, saat rombongan Conrad berjalan melewati sebuah danau, langkah mereka pun terhenti seketika. Yap, itu adalah seekor bison berukuran raksasa yang membuat mereka terlihat jadi sangat ketakutan. Untungnya Conrad langsung memerintahkan mereka untuk tetap tenang, hingga makhluk itu akhirnya tidak menyerang rombongan Conrad dan pergi begitu saja. Conrad bersama rombongannya pun melanjutkan perjalanan, sampai kali ini mereka menemukan sebuah tempat seperti bekas kuil. Kemudian saat mereka sedang memeriksa sekitar, Weaver pun menyadari kalau ada yang bergerak melalui kameranya. Beruntung tak lama kemudian muncul seseorang menggunakan seragam militer yang terlihat senang dengan kedatangan rombongan Conrad. Dia adalah Letnan Hank Marlowe. By the way, dia ini adalah salah satu tentara yang terlihat bertarung di awal film ya guys,
yang ternyata dia udah 28 tahun terdampar di sini teman-teman. Terus rombongan Conrad akhirnya dibawa menuju ke pemukiman suku tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan Campman yang sedang mengambil air minum di sungai. Namun secara nggak sengaja ia malah dipertemukan dengan Kong yang kebetulan juga sedang membasuh lukanya di sungai tersebut. Tak lama kemudian Kong tiba-tiba menyadari sesuatu dari dalam sungai yang ketika ditarik muncullah gurita raksasa sehingga membuat mereka bertarung di sana. Di sisi lain terlihat Conrad bersama rombongannya yang telah sampai di pemukiman penduduk lokal atau kaum Iwi. Weaver melihat sebuah benteng raksasa menjulang tinggi yang ia kira itu untuk menghalau monster King Kong raksasa sebelumnya. Akan tetapi Marlowe menjawab kalau sebenarnya bukan Kong lah yang mereka takutkan. Ada makhluk lain yang lebih mengerikan berdiam di pulau tersebut. Kemudian Marlowe mengajak Conrad bersama rombongannya ke suatu bangkai kapal yang terdampar di Skull Island. Di sana ia dianggap sebagai tempat suci oleh kaum Iwi karena terlihat banyak sekali lukisan kuno yang menggambarkan penduduk lokal dihantui ketakutan karena serangan monster ganas yang menyerupai kadal. Beruntungnya masih tersisa satu monster baik dan dia adalah Kong. Ia dianggap sebagai raja serta dewa penyelamat. Bagi kaum Iwi, Pulau Tengkorak adalah rumah bagi Kong. Jadi wajar mengapa Kong marah dan mengamuk sebelumnya ya, karena para pengunjung yang tiba-tiba membombardir rumahnya itu. Nah, sedangkan monster mengerikan yang memangsa para kaum Iwi bersembunyi di bawah tanah Skull Island. Marlowe menyebut monster itu dengan sebutan Skull Crawler. Kong bisa nih mengatasi dengan mudah Skull Crawler yang berukuran kecil. Namun menurutnya jangan sampai Skull Crawler yang berukuran sangat besar bangun, karena hanya makhluk itulah satu-satunya yang bisa membunuh seluruh keluarga Kong. Kemudian Conrad mengajak Marlowe untuk pergi meninggalkan pulau menuju tim penjemputan di sebelah utara. Marlowe yang terlihat senang kemudian mengajak Conrad ke sebuah kapal yang telah ia bangun bersama rekannya, yaitu si prajurit Jepang yang kini telah tiada. Ternyata mereka nggak nerusin berantemnya ya teman-teman, soalnya sempat bikin kapal bareng. Terus di saat Weaver sedang memfoto para penduduk lokal, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar gerbang. Yang ketika didekati ternyata terdapat seekor bison raksasa sedang terjebak oleh puing-puing helikopter. Lalu saat Weaver sedang berusaha menolongnya, tiba-tiba dari belakang helikopter terlihat Kong yang juga turut menolong si bison raksasa. Namun di sini Kong tidak menyerang Weaver dan langsung berbalik meninggalkannya. Di tempat lain, Campman yang sedang berusaha menghubungi rekannya dibuat terkejut akan kayu yang ia duduki ternyata adalah seekor monster. Campman dengan panik pun langsung menembaki makhluk itu, namun anehnya makhluk itu terlihat ketakutan dan kemudian pergi. Menyadari kalau ada yang lebih berbahaya dari makhluk tersebut, Campman yang berbalik pun langsung diserang oleh Skull Crawler. Kemudian di keesokan harinya terlihat Marlowe sedang mengucapkan salam perpisahan di makam temannya yang adalah seorang tentara Jepang pada awal film. Marlowe mengambil samurai milik rekannya dan bersiap untuk pergi bersama rombongan Conrad meninggalkan Skull Island. Di sana mereka pun mengucapkan salam perpisahan kepada kaum Iwi yang telah menerimanya untuk tinggal sementara. Slivko, seorang tentara yang ikut rombongan Conrad, tiba-tiba mendapatkan panggilan radio yang berasal dari Kolonel Packard. Kemudian untuk mengetahui di mana lokasi rombongan mereka, akhirnya Packard pun menembakkan suar dan bisa terlihat dengan jelas oleh rombongan Conrad. Senang karena menyadari lokasi mereka sudah dekat, tiba-tiba Victor malah disambar oleh burung besar pemakan daging. Mereka pun terkejut sekaligus tak bisa melakukan apa-apa. Conrad hanya bisa memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menemui rombongan Packard. Sesampainya di lokasi suar, akhirnya rombongan Conrad bertemu kembali dengan rombongan Packard. Conrad juga langsung memperkenalkan Marlowe kepada Packard, lalu mengajaknya untuk ke perahu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke titik penjemputan. Akan tetapi Packard menolaknya. Dia beserta anak buahnya ingin menjemput Campman terlebih dahulu. Di sana sempat terjadi perdebatan karena Marlowe tahu kalau lokasi Campman berada di tempat sarangnya para Skull Crawler. Setelah berpikir dengan keras, Conrad akhirnya bersedia membantu Packard mencari Campman. Di perjalanan mereka melihat banyak sekali tulang-tulang raksasa yang mereka duga tulang itu adalah jasad dari orang tua Kong. Marlowe terlihat mulai khawatir akan kehadiran Skull Crawler, namun Packard tetap bersikeras untuk menuju ke sana. Hingga akhirnya masuklah mereka ke sarang Skull Crawler itu.
Salah satu anak buah Packard menyalakan rokok yang tak sengaja memicu gas di dekatnya hingga meledak. Tak lama kemudian benar aja terdengar suara aneh, dan itu adalah Skullcrawler yang ternyata memuntahkan tengkorak berkalung Campman. Menyadari kalau temannya telah tiada di mangsa, kemudian tiba-tiba mereka yang ada di sana tak mampu berbuat apa-apa dan terjadi pertarungan sengit melawan monster Skullcrawler. Tak hanya Skullcrawler yang menjadi musuh utama, karena burung pemakan daging pun ikut menyerang mereka seketika. Beruntung berkat kecerdasan Weaver yang melemparkan korek api, akhirnya membuat Skullcrawler meledak dan berhasil ditumbangkan. Conrad kemudian menunjukkan kalung milik Campman kepada Packard yang menandakan bahwa Campman telah tiada dimakan monster itu. Namun di sana Packard tetap akan melanjutkan perjalanan. Ia berniat ingin mengambil persenjataan di tempat Campman terjatuh, lalu membalaskan kematian anak buahnya dengan membunuh seluruh para monster tersebut. Marlowe pun menjelaskan nih untuk jangan membunuh Kong, karena hanya ialah pelindung Skull Island satu-satunya. Ancaman sebenarnya bagi pulau ini adalah makhluk sejenis Skullcrawler. Namun Packard tetap bersikeras untuk membunuh semua makhluk itu tanpa terkecuali. Di sini mereka pun akhirnya berpisah. Packard bersama rombongan pergi menuju ke persenjataan, sedangkan Conrad bersama rombongannya menuju sungai dan berniat akan kembali ke kapal penjemputan. Seiring berjalannya waktu, Packard berhasil menemukan helikopter Campman yang berisi persenjataan berat dan beberapa bom peledak. Malam harinya, Packard memerintahkan timnya untuk bersiap, sedangkan Conrad dan Weaver berhasil menuju ke Bukit Tinggi. Mereka melihat sungai tempat kapalnya berlabuh. Namun tak lama kemudian muncul Kong dari balik kabut menghampiri mereka. Weaver dengan rasa ketakutan mulai memberanikan diri untuk menyentuhnya. Hingga kemudian terlihat ledakan tidak jauh dari tempat itu. Kong pun terlihat sangat marah dengan ulah Packard dan pasukannya. Conrad memerintahkan Brooks dan Sunlin untuk kembali ke perahu, sedangkan Conrad, Weaver, dan Marlowe ingin menolong Kong terlebih dahulu. Di lokasi Packard, ia akhirnya berhasil memancing kehadiran Kong dan berniat akan menghancurkannya di sana. Di saat Kong sudah pingsan, Packard pun berniat ingin meledakkan Kong. Untungnya di sana muncul Conrad yang langsung mencegah Packard menekan detonator bom. Packard bersikeras ingin membunuh Kong. Lalu Slivko akhirnya tersadar bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Ia kini membela Conrad dan menyuruh atasannya itu untuk menyerahkan detonator bomnya kepada Conrad. Namun sayangnya saat mereka sedang bersih tegang, tiba-tiba dari dalam danau muncul gelombang besar. Ternyata itu adalah Skullcrawler dengan ukuran yang sangat besar. Semua orang pun lari ketakutan, kecuali Packard. Die, you motherfucker. Pagi harinya, Brooks dan Sen masih menunggu di perahu. Sementara itu rombongan Conrad dan pasukan masih berlarian guna menghindari Skullcrawler raksasa. Conrad menyuruh Weaver untuk menembakkan suar dari atas bukit agar Brooks bisa mengetahui lokasi mereka. Kemudian saat Conrad dan kawan-kawan sedang memancing Skullcrawler agar tak mengejar Weaver, dari kejauhan Kong kembali memunculkan dirinya sehingga menyebabkan pertarungan sengit antara dua monster raksasa tersebut. Asli sih di adegan ini merinding banget. Sayangnya Kong yang terlihat lemas kini justru tersangkut dan terpojok. Beruntung tak lama kemudian muncullah Brooks dengan perahunya. Ia langsung menembaki Skullcrawler guna mengalihkan perhatiannya. Melihat hal itu pun mereka semua juga turut menembaki monster tersebut sebisa mereka. Kemudian Kong pun akhirnya bisa lolos dari jeratan dan langsung mengajak Skullcrawler untuk bertarung kembali. Di saat pertarungan secara nggak sengaja, Weaver terhempas jatuh akibat getaran dahsyat karena pertarungan antara para monster itu. Dengan susah payah, Skullcrawler akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Kong. Dan kemudian Kong pun langsung menolong Weaver yang jatuh tenggelam. Sayangnya ternyata Skullcrawler masih hidup. Kong pun dipaksa melawan Skullcrawler dengan keadaan Weaver yang masih ada di tangannya.
Beruntung kali ini Kong berhasil membunuh Skullcrawler serta menyelamatkan Weaver. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya ke titik penjemputan. Di sana terlihat 3 helikopter menjemput mereka dan Kong hanya melihatnya dari kejauhan. Pada akhirnya Marlowe berhasil kembali bertemu dengan keluarganya setelah 28 tahun berpisah. Di ending scene terlihat Conrad, Weaver, Brooks, dan Sun sedang menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan. Masih ada banyak seperti itu di luar sana. Brooks pun menambahkan bahwa Kong bukanlah satu-satunya raja. Dan kemudian film pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan peristiwa San Francisco pada tahun 2014 di mana terjadi pertarungan antara Godzilla melawan Muto. Di sana terlihat seorang ayah bernama Mark Russell sedang mencari anak lelakinya yang seketika menghilang. Ternyata hal tersebut adalah ingatan masa lalu dari seorang ibu bernama Emma. Ia harus rela kehilangan anaknya yang bernama Andrew akibat pertarungan para monster. Emma kini menjalani hidupnya sebagai ahli biologi di Monarch. Ia juga hanya hidup berdua dengan anaknya yang bernama Madison. Mark kini tinggal di hutan meninggalkan keluarganya untuk melakukan aktivitas di sana. Kemudian Emma pun menunjukkan alat buatan yang baru diselesaikannya. Namun saat mereka berdua akan melihat alat tersebut, tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar. Emma bersama Madison pun akhirnya pergi ke pos Monarch 61 guna mengecek keadaan di sana. Di dalam ternyata terdapat larva super besar yang tak lama kemudian dari dalam larva itu keluarlah makhluk raksasa yang mereka sebut Mothra. Mereka pun lantas memasang jaringan penahan untuk keamanan. Namun beberapa saat kemudian jaring pengaman itu mengalami kegagalan sistem. Mothra pun mengamuk, sementara para peneliti sedang kebingungan dengan sistem keamanan yang tiba-tiba rusak seperti ada yang sengaja merusaknya. Di saat Mothra sudah melemah, Emma memutuskan untuk mendekatinya dengan membawa alat yang baru diselesaikannya. Madison yang khawatir dengan ibunya pun lantas turut menerobos. Dan di saat Mothra mendekatkan wajahnya ke arah mereka, secara nggak sengaja Emma menekan suatu tombol di alatnya dan membuat Mothra yang mengamuk menjadi jinak. Madison pun mencoba buat nyentuh Mothra di sana, namun tak berselang lama, tiba-tiba muncullah beberapa orang bersenjata yang langsung menembaki seluruh para ilmuwan terkecuali Emma dan Madison. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Dr. Serizawa dan Vivini yang sedang menghadapi para pemerintah. Mereka memaksa Monarch untuk membunuh semua monster yang ada. Namun Serizawa tetap bersikeras bahwa membunuh para monster adalah hal yang tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titan. Lalu Vivi pun menunjukkan pesan penting dari ponselnya, sehingga mereka berdua harus bergegas meninggalkan ruangan rapat tersebut dan scene berpindah ke tempat Mark. Dia ditemui oleh rombongan Dr. Serizawa yang langsung memberinya kabar bahwa Emma dan Madison ditangkap oleh sekelompok teroris. Vivi yakin teroris itu mengincar alat yang baru diciptakan oleh Emma. Di sana Mark juga terlihat kaget karena ia mengenal alat itu. Mark sebelumnya adalah mantan pegawai Monarch. Dia dan istrinya dulu mengembangkan alat yang disebut Orca itu. Menurut Mark, Orca mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang biasa digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca. Mereka yakin Emma dan Madison masih selamat dengan Orca yang ada di tangan mereka. Mereka takut nih kalau Orca disalahgunakan untuk hal yang jahat. Mark pun kemudian bersedia membantu Monarch menemukan Orca dan keluarganya. Di dalam pesawat, Mark mengatakan kalau dia sudah pisah ranjang dengan Emma sejak peristiwa San Francisco. Kemudian Serizawa bersama asistennya menunjukkan Orca milik Emma yang ternyata dikombinasi bioakustik dari titan-titan berbeda untuk membuat sinyal Orca yang mampu memancing, mengusir, atau bahkan menenangkan para monster itu. Masalahnya Serizawa nggak tahu nih kombinasi bioakustik titan mana yang digunakan oleh Emma. Vivini meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi itu agar ia bisa melacak gelombang Orca.
Mark kaget dengan data monster temuan Monarch saat ini yang bertotalkan ada 17 monster dan akan terus bertambah. Kebanyakan monster ini dalam keadaan hibernasi dan sebagian lainnya ditahan oleh Monarch. Mark bertanya mengapa Monarch tidak membunuh mereka. Serizawa pun menjawab, ia yakin ada hal baik yang bisa didapatkan dari keberadaan para monster itu. Kastil Bravo adalah fasilitas unggulan Monarch yang digunakan untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Di sana Monarch mengidentifikasi pelaku penculikan Emma, yang mana adalah sekelompok teroris yang dipimpin oleh Alan Jonah. Di saat semua mengira Jonah sedang berada di sebuah air terjun di Cina, Mark malah menyanggahnya dan menurutnya Mothra hanya pancingan saja. Jonah pasti mengincar makhluk yang lebih besar lagi. Berpindah ke pos 32 Monarch yang terletak di Antartika. Di sana terlihat rombongan Jonah yang membawa Emma dan Madison membantai semua pegawai Monarch yang ada di situ. Di sana mereka diperlihatkan sesosok makhluk raksasa membeku yang kerap disebut Monster Zero. Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster itu dengan menghancurkan es lalu menyetingnya dengan menggunakan orka. Di sisi lain, pada Kastil Bravo, di sana terjadi getaran seperti gempa dan ternyata itu adalah ulah Godzilla yang mendekati kastil. Semua orang pun panik mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataan. Namun di saat pasukan sedang mempersiapkan senjata dan bersiap untuk menembak, Mark malah menyarankan untuk menurunkan senjata mereka karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak lebih agresif jika ditodong dengan senjata. Mereka pun menuruti perkataan Mark dan benar aja Godzilla seketika terdengar mulai tenang. Kemudian Mark juga meminta Monarch untuk membuka pintu pelindung. Setelah dibuka barulah terlihat Godzilla dari kejauhan seperti sedang memperingatkan sesuatu. Mark meminta rute arah Godzilla pergi, yang setelah ditelusuri, Godzilla itu ternyata pergi ke arah Antartika. Mereka kemudian menaiki pesawat komando Argo milik Monarch menuju pos 32 di Antartika. Sementara itu di dalam pos 32, pasukan Jonas yang sudah mengetahui kedatangan Monarch pun mempercepat pekerjaannya di sana. Dan sesampainya mereka, pasukan Monarch langsung memasuki pos itu. Kemudian di dalam, mereka mendapat sambutan hangat dari pasukan Jonah. Melihat istri dan anaknya dari monitor pengawas, Mark langsung ikut menyusul ke dalam pos hingga akhirnya bertemu dengan Emma bersama sang anak. Sayangnya Madison dibujuk ibunya agar nggak ikut dengan sang ayah. Dan Emma tiba-tiba juga malah menekan detonator bom yang melelehkan es pengurung monster itu. Alhasil karena aksi Emma, akhirnya Monster Zero yang mengerikan pun berhasil dibangkitkan. Emma bersama tim Jonas juga langsung kabur dengan membawa orka di tangannya yang kemudian ia gunakan agar membuat Monster Zero sangat marah. Monster itu terlihat menyemburkan petir berwarna kuning dari mulutnya. Ia juga bergerak mendekati helikopter yang dinaiki Serizawa dan kawanannya. Beruntung saat rombongan Serizawa telah terpojok, seketika terlihat cahaya biru dari kejauhan yang semakin mendekat. Kedatangan Godzilla akhirnya membuat pertarungan yang amat ganas di antara kedua monster Titan tersebut. Sementara itu rombongan Dr. Serizawa harus pergi meninggalkan helikopter. Dan saat sedang berlarian, tiba-tiba Serizawa terlihat sangat sedih melihat rekannya tewas dimakan oleh monster itu. Kemudian datanglah pesawat induk Agro menembakkan rudal ke arah Monster Zero, yang seketika membuat monster itu terbang pergi ke atas meninggalkan tempat itu. Besoknya, tim Monarch melacak pergerakan helikopter Jonah dan Godzilla yang mengarah ke Isla de Mara di Meksiko. Kemudian terdapat panggilan video call dari suatu tempat yang ternyata itu berasal dari Emma. Ia mengakui kalau perbuatannya dilakukan dengan keadaan sadar, dan menurut Emma, para Titan merupakan solusi dari permasalahan di bumi, seperti overpopulasi, pencemaran, dan peperangan. Karena menurut dia, sebenarnya manusialah infeksi di bumi ini.
Emma juga yakin dengan bantuan Orca, manusia akan mampu hidup berdampingan dengan para Titan. Kemudian terlihat tim pasukan Jonah yang mematikan sistem pertahanan pos di Isle de Mara. Jonah menyuruh Emma untuk menyalakan Orca dan membangkitkan monster yang kerap disebut dengan Rodan, sang dewa api. Kebangkitan Rodan langsung diperlihatkan pesawat Argo Monarch sehingga ia pun langsung terbang dan mengejarnya. Monarch berusaha memancing Rodan agar menuju ke badai yang di dalamnya terdapat Monster Zero. Hanya tersisa satu pesawat Argo Monarch yang berhasil memancing Rodan bertemu dengan Monster Zero. Kemudian Laksamana Stance tiba-tiba menelpon mereka dan mengatakan kalau militer telah meluncurkan bom oksigen. Bom oksigen ini adalah sebuah bom yang mampu memusnahkan semua kehidupan dalam radius 3,2 km. Namun mereka kembali dibuat ketakutan ketika melihat Monster Zero seketika mengejar pesawat yang mereka tumpangi. Beruntungnya saat monster itu mulai mendekat, tiba-tiba muncul Godzilla yang langsung menghajar Monster Zero di sana. Sayangnya pesawat Argo tak bisa membantu Godzilla. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu karena bom oksigen yang Laksamana Stance kirimkan. Keadaan pun hening sementara waktu, dan tak lama kemudian dari dalam laut muncul Monster Zero yang ternyata masih belum mati. Di dalam radar, Godzilla justru terlihat melemah dan menghilang begitu saja, sehingga kini ia dianggap sudah mati oleh tim Monarch. Kemudian di sisi lain terlihat Monster Zero yang sudah kembali ke Isle de Mara. Ia terdengar berteriak dan membuat semua monster di dunia merespon teriakan itu. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma pun kaget melihat apa yang dilakukan oleh Monster Zero tersebut. Berpindah ke hutan hujan Yunnan, Cina, di bawah air terjun terlihat kepompong Mothra yang mulai bereaksi. Di dalam markas Monarch, mereka heran dengan Monster Zero yang kebal terhadap bom oksigen dan bisa menumbuhkan salah satu kepalanya kembali. Ilmuwan Monarch yang bernama Chen menemukan fakta bahwa Monster Zero ternyata monster alien yang jatuh dari langit, teman-teman. Ia bukan penduduk asli bumi seperti para Titan lainnya. Monster Zero adalah alien yang bertujuan menghancurkan bumi dan bukan menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama Monster Zero itu adalah Ghidorah. Di sana Mark pun mulai menjelaskan kepada Laksamana Stance bahwa perilaku monster di seluruh dunia yang mengamuk adalah bentuk respon dari para monster pada sosok alfa barunya, yaitu Ghidorah. Sebagai alfa baru bagi semua monster, apabila Ghidorah berhasil dibunuh, maka monster lainnya pun akan turut berhenti menghancurkan dunia. Sementara itu, Emma juga mulai tersadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah bukanlah menyeimbangkan tatanan alam. Emma pun kini memiliki rencana untuk menghentikan Ghidorah, yaitu dengan menyiarkan Orca melalui pengeras suara di stadion. Dan rencana itu pun didengar oleh Madison secara diam-diam. Kemudian di tempat lain, Mark berusaha mencari istri dan anaknya sendirian. Namun saat akan menaiki helikopter, tiba-tiba Mark melihat cahaya terang dari langit, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi sendiri. Mothra terlihat sedang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla, dan setelah ditelusuri gelombang sinarnya, Monarch menemukan fakta bahwa Godzilla ternyata masih hidup, namun kondisinya kini sangatlah lemah. Nah, Mark kemudian memiliki ide, yaitu dengan memberikan Godzilla energi dari bom nuklir agar ia bisa dibangkitkan kembali. Setelah mendengar ide yang sangat cemerlang, berangkatlah Serizawa bersama timnya menggunakan kapal selam menuju ke lokasi Godzilla. Sementara itu di tempat lain, Madison mencuri Orca dan membawanya ke sebuah stadion yang berada di Boston. Di sana ia memasuki ruang kontrol dan menyambungkan Orca dengan sistem audio yang bisa menyiarkan ke seluruh kota. Berkat Orca yang disetel oleh Medi, kini perilaku para Titan yang merusak seluruh dunia berubah menjadi jinak seketika. Emma yang mengetahui kalau ini adalah ulah Medi akhirnya langsung berusaha menjemputnya.
karena aksi anaknya inilah yang sangat berbahaya. Kembali ke kapal selam, ternyata mereka dibawa masuk ke terowongan bawah tanah yang sekarang sudah berjarak 600 mil dari tempat asalnya. Nah guys, jadi Godzilla itu bisa berpindah dengan sangat cepat karena memanfaatkan sistem bumi yang berongga. Kapal selam itu akhirnya juga bisa dinyalakan kembali. Kemudian saat Serizawa memeriksa keadaan sekitar menggunakan drone, mereka terkejut dengan penampakan patung-patung manusia peradaban kuno. Sementara itu dari kapal selam, Serizawa bersama timnya akhirnya menemukan lokasi Godzilla. Ia terlihat berbaring dan sedang menyerap radiasi memulihkan diri. Namun berita buruknya, sistem torpedo kapal selam rusak akibat benturan sebelumnya. Bom nuklir kini harus diletakkan secara manual, sedangkan lokasi Godzilla beristirahat terdapat radiasi nuklir yang sangat kuat dan panas. Dr. Serizawa memutuskan dia sendirilah yang akan membawa bom nuklir itu ke tempat Godzilla. Di kapal selam, Dr. Serizawa mengucapkan salam terakhirnya karena ia tahu kalau rencananya ini adalah misi bunuh diri. Serizawa berani mempertaruhkan nyawanya demi menolong Godzilla karena hanya ialah makhluk satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kemudian berangkatlah Serizawa membawa bom nuklir, sedangkan kapal selam besar juga segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Serizawa mendekati Godzilla itu lalu menyentuhnya untuk pertama dan terakhir dalam sepanjang hidupnya. Mark dan tim Monarch kemudian naik ke atas kapal memeriksa apa yang terjadi. Sesaat setelah itu tiba-tiba terlihat pusaran air di dekat mereka yang ternyata Godzilla memperhatikan rombongan Mark di atas kapal selam, sehingga membuat Mark yakin kalau Godzilla adalah harapan umat manusia satu-satunya. Mark kemudian memerintahkan tim Monarch untuk mengikuti Godzilla dan bertarung dengan segenap kemampuannya membantu Godzilla melawan Ghidorah. Di persembunyian, Emma akhirnya memutuskan pergi meninggalkan tim Jonah untuk mencari putrinya di Stadion Boston. Beruntung saat Ghidorah akan menyemburkan nuklir, tiba-tiba Ghidorah terkena nuklir Godzilla lebih dulu dari kejauhan. Salah satu ilmuwan Monarch melihat tingkat radiasi pada tubuh Godzilla yang sedang emosi sangatlah tinggi. Ia memperkirakan dalam 12 menit lagi tubuh Godzilla akan memancarkan radiasi yang kuat seperti bom atom. Mengetahui hal tersebut, Mark pun lantas memutuskan untuk turun dan segera mencari Medi di tengah pertarungan antara kedua monster terkuat itu. Namun sayang, Mark hanya menemukan orka yang telah rusak dan tidak mengetahui di mana keberadaan Medi sekarang ini. Di sana, Mark tiba-tiba dijemput oleh Emma yang kebetulan juga sedang mencari putri kesayangannya. Saat pertarungan sedang terjadi, dari atas muncul Mothra yang membantu Godzilla untuk melawan Ghidorah. Namun aksi Mothra segera dihadang oleh Rodan dan kini ada 4 monster yang bertarung sekaligus di situ. Mothra yang terpojok dan terbakar akhirnya mampu menumbangkan Rodan dengan sengatan mautnya. Mark dan Emma akhirnya juga berhasil menemui Medi yang tak berdaya sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Mereka melihat Godzilla yang jatuh tak berdaya. Lalu muncul Mothra yang berusaha menyerang Ghidorah dengan sisa tenaganya. Sayangnya Mothra pun harus berakhir tewas dan hanya menyisakan serpihan tubuhnya yang masuk ke dalam tubuh Godzilla. Mark bersama Emma kemudian membetulkan orka yang kini telah rusak, dan ketika berhasil mereka pun berniat akan menggunakannya untuk menjauhkan Ghidorah dari Godzilla. Namun di saat Mark dan Medi masuk ke dalam helikopter untuk menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan membawa orka menggunakan mobilnya. Ia berniat akan memancing Ghidorah untuk mengejarnya dan mempertaruhkan nyawa agar Godzilla kembali bangkit dan mengalahkan Ghidorah. Di saat Ghidorah sedang mendekati Emma yang sudah tak berdaya, datanglah Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya sampai-sampai membakar dan melelehkan semua yang ada di dekatnya.
Setelah ledakan radiasi nuklir tersebut, kemudian terlihatlah Godzilla yang kembali bangkit dari reruntuhan dan menyemburkan nuklirnya ke atas. Kemudian tanpa disangka-sangka muncullah para Titan yang memutari Godzilla dan terlihat tunduk di hadapan raja baru mereka, yaitu Godzilla. Setelah kejadian tersebut terlihat sebuah berita yang akhirnya mengumumkan studi Monarch kepada publik. Dan efek munculnya para Titans ini membuat bumi kembali hijau, karang-karang di lautan kembali pulih, lalu munculnya hutan hujan di Sahara, ekosistem pun makin membaik berkat kehadiran Titans. Ternyata ada hal positif di balik kemunculan para Titans nih yang dipimpin oleh Godzilla itu. Di sana juga diberitakan kalau banyak Titans yang bergerak menuju ke Skull Island. Nah, terus ada lagi adegan setelah kredit. Terlihat Jonah bersama pasukannya sedang membeli potongan kepala Ghidorah yang terpotong saat bertarung dengan Godzilla di laut sebelumnya. Dan kemudian film pun selesai. Pagi ini Kong terbangun dari tidur nyenyaknya di Pulau Tengkorak. Ia bertemu dengan seorang bocah yang terlahir dengan keadaan bisu dan tuli bernama Jia. Mereka berdua pun terlihat sangat akrab satu sama lain. Rupa-rupanya ini adalah sebuah kubah bio di Pulau Tengkorak tempat penahanan Kong. Mengetahui kerusakan tersebut, Dr. Eileen dan Ben menyadari kalau sedari awal Kong adalah makhluk yang cerdas. Habitat yang dibuat menggunakan teknologi canggih tidak akan bisa menahannya. Meski begitu, sebagai seorang duta Kong, Dr. Eileen terpaksa mengurung Kong di dalam kubah. Karena jika makhluk itu keluar dari sana, tentu Godzilla akan mendatanginya. Kita masuk ke penjelasan dulu bre ya. Jadi tuh Kong dan Godzilla ini merupakan makhluk Titan Alpha. Mereka ini sama-sama raja cuy. Nah, sebuah mitologi suku Iwi pernah menceritakan jika Kong maupun Godzilla sudah bersaing sejak ribuan tahun lalu untuk merebutkan gelar sebagai makhluk terkuat. Para ilmuwan juga sudah meneliti kebenarannya jika kedua makhluk itu berasal dari rongga bumi atau biasa disebut dengan bagian bumi terdalam. Namun saat pergi untuk menelusuri rongga bumi tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang kembali dengan selamat selain Dr. Nathan Lin. Selain Kong dan Godzilla, makhluk-makhluk mitos lain yang sudah mereka kalahkan seperti Muto, Skullcrawler, Ghidorah, Mothra, dan masih banyak Titan lain juga tinggal di rongga bumi. Sampai akhirnya tersisa Godzilla dan Kong. Kubah perlindungan Kong dibuat dan dirahasiakan dari seluruh umat manusia oleh perusahaan Apex Cybernetics yang bergerak di bidang pengembangan era kehidupan manusia menggunakan teknologi robotik dan kecerdasan buatan. Menyadari ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di tempat bekerjanya, Bernie pun mencoba mencari akan kebenaran tersebut dengan mendatangi ruang kendali dan menyalin semua data yang ada di sana. Alarm itu menandakan kehadiran Godzilla dari dasar laut mendatangi perusahaan Apex. Makhluk itu menghancurkan segala yang ada di hadapannya menggunakan napas nuklir. Sementara Bernie, ia sedang melakukan evakuasi bersama para karyawan perusahaan dan mendapat serangan langsung dari Godzilla. Kabar serangan membagong buta Godzilla menghancurkan hampir seluruh perusahaan Apex segera tersebar ke berbagai media. Sebagai pemimpin perusahaan Apex, Walter menganggap kalau Godzilla bukan lagi pelindung umat manusia, melainkan makhluk yang menjadi ancaman untuk dunia. Dan ia pun memiliki rencana rahasia nih untuk mengatasinya. Mendengar pernyataan tersebut, Madison yang merupakan anak dari Emma Russell segera mendatangi ayahnya di camp bantuan. Ia percaya dengan podcast Bernie yang menyatakan bahwa serangan Godzilla bukanlah kebetulan, melainkan ada sesuatu yang memprovokasi serangannya. Tetapi Mark masih gak percaya dan menganggap kalau podcast Bernie hanya omong kosong belaka. Karena tidak mau memperpanjang perdebatan, akhirnya Madison kembali pulang untuk mendengar setiap podcast Bernie. Kemudian menyadari bahwa perusahaan Apex adalah pusat dari pemicu serangan Godzilla. Madison segera memanggil temannya bernama Josh untuk menemui Bernie dan mendapat keterangan darinya secara langsung. Tidak membutuhkan waktu terlalu banyak, berkat bantuan salah seorang pegawai Alpha Midi, Madison dan Josh berhasil mendapatkan alamat Bernie.
Setibanya di sana, rupa-rupanya Bernie juga mengenal ayah dan ibu Madison. Jadi ia pun menerima kehadiran mereka berdua dan langsung membicarakan perihal serangan Godzilla yang menyerang perusahaan Apex. Dari salinan data yang Bernie dapat di ruang kendali, ia mengetahui nih kalau Godzilla muncul di saat Apex akan melakukan pengiriman barang mencurigakan yang Bernie lihat sebelumnya untuk perusahaan Apex lain di negara Hong Kong. Melalui keterangan tersebut, kemudian Madison berencana untuk menyusup masuk ke dalam perusahaan Apex dan mencari tahu apa barang tersebut. Jauh di tempat berbeda, Walter bersama Ren mendatangi kediaman Dr. Nathan dan meminta bantuannya untuk kembali menjelajah rongga bumi. Seperti yang kita tahu kalau rongga bumi itu memiliki titik pembalik gravitasi yang sangat kuat dan bisa menemukan apa saja dalam sekejap. Itulah sebabnya para ilmuwan tidak kembali saat menelusuri rongga bumi. Tetapi karena Apex adalah satu-satunya perusahaan berteknologi tercanggih, Walter berhasil membuat alat transportasi yang mereka sebut HEAV untuk menembus rongga bumi. Dr. Nathan juga memiliki faktor lain jika setiap makhluk Titan akan terpancing dengan Titan lainnya. Oleh karena itu, ia pun memiliki ide untuk memancing dan mengalahkan Godzilla menggunakan Kong melalui Dr. Elaine, menggunakan kekuatan yang ada di dalam rongga bumi. Tidak membutuhkan waktu lama, Dr. Nathan segera mendatangi Dr. Elaine dan memberitahu rencananya yang akan menggunakan Kong agar memancing Godzilla untuk masuk ke dalam rongga bumi yang berletak di Antartika. Selain bisa membawa Kong kembali ke habitat aslinya daripada di dalam kubah, rencana Dr. Nathan juga akan menyelamatkan umat manusia dari serangan Godzilla. Lalu Dr. Elaine pun mengiyakan rencana Dr. Nathan, asalkan itu bisa membawa Kong pulang ke rumahnya. Setelah mencukur rambut dan janggutnya di tukang cukur Garut, Dr. Nathan menemui Maya, anak dari Walter yang akan memimpin operasi menuju rongga bumi. Dengan semua teknologi dan pengamanan ketat dari perusahaan Apex, mereka hanya membutuhkan sekitar 2 hari untuk sampai ke pintu masuk rongga bumi. Namun sebelum sampai ke sana, Jia menyadari kalau Kong merasa marah dan tidak nyaman dengan keadaannya yang sekarang. Melihat hal tersebut, ia pun memutuskan untuk menenangkan Kong dengan sentuhan jari kecilnya. Terungkaplah bahwa sejak Kong mengenal Jia, mereka berdua bisa saling mengerti dan memahami, bahkan sampai bisa berkomunikasi menggunakan isyarat Sibi. Setelah 10 tahun menjadi duta Kong, Jia baru menceritakan kalau selama ini Kong takut untuk memberitahu Dr. Elaine bahwa ia bisa berkomunikasi. Selain itu, faktor yang membuat Kong hanya mempercayai Jia adalah bahwa Kong pernah menyelamatkan Jia sewaktu orang tuanya bersama semua pribumi suku Iwi terbunuh akibat badai dahsyat. Nah, dari hal tersebutlah Dr. Nathan berencana memanfaatkan Jia untuk memerintah Kong. Akan tetapi, seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau seekor makhluk Titan akan memancing makhluk Titan lain. Meski Dr. Elaine yang sudah memilih rute untuk menghindari perairan Godzilla, dia menyadari kalau makhluk itu berhasil mendeteksi keberadaan Kong di atas kapal. Meski Apex memiliki peralatan dan persenjataan canggih, itu semua nggak bisa menggores kulit Godzilla. Justru malah membuatnya semakin menyerang dengan membabi buta. Menyadari keadaan menjadi semakin buruk, Dr. Nathan akhirnya melepas ikatan dan suntikan penenang dari tubuh Kong guna membiarkannya melakukan serangan balik. Pertarungan Godzilla versus Kong terlihat sangat tidak adil. Godzilla memiliki nafas nuklir dan bisa berenang di dalam air, sementara Kong hanya bisa menggunakan kedua tangan dan kakinya sambil terus berteriak, "Ya!" berteriak barbar. Tetapi dengan ketangkasan dan kecerdasannya, Kong berhasil mengimbangi pertarungan. Kedua hewan ini mengeluarkan semua source skill mereka. Tetapi apa mau dikata, kemampuan Kong yang gak bisa bertarung dalam air membuatnya jadi mangsa empuk buat Godzilla. Beruntungnya nih, Dr. Elaine memiliki ide akan menggunakan bom laut untuk menolongnya.
Kong berhasil selamat untuk saat ini. Ia berpura-pura kalah dari Godzilla dan diikuti oleh Dr. Nathan yang juga menyuruh semua armada untuk mematikan mesin dan senjata mereka guna mengelabui Godzilla seakan-akan mereka telah dikalahkan. Semua berhasil selamat. Jia pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Kong. Akan tetapi nih, kepura-puraan mereka tidak akan bertahan lama karena saat Kong bergerak, Godzilla akan kembali menyerang. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, Dr. Nathan memiliki ide untuk membawa Kong menggunakan helikopter menuju ke Antartika. Disinilah pintu menuju rongga bumi. Dr. Nathan juga terus meyakinkan Dr. Elaine agar bisa memanfaatkan ikatan Jia dengan Kong agar mau menuntun mereka sampai ke habitatnya di dalam rongga bumi. Inilah Hive, kendaraan yang digadang-gadangkan oleh Apex Cybernetics guna menembus rongga bumi. Dengan Dr. Nathan sebagai pemimpin operasi, Maya mengutus 3 Hive untuk mengikuti Kong. Mesin Hive mulai mengalami masalah. Mesin mati dan gravitasi rendah membuat mereka jatuh bak terserap ke dalam pusaran air besar. Tapi Dr. Nathan berhasil membalikan keadaan. Dan inilah dia, sebuah kebenaran yang ada di dalam rongga bumi. Alam lain tercipta di sini. Tumbuhan, tanah, makhluk hidup, dan air terlihat begitu indah tanpa kehadiran manusia yang merusaknya. Namun secara tiba-tiba mau dimakan. Iya. Titan lain bernama Warbird menyambut kehadiran mereka dengan penuh kelaparan. Beruntung berkat Kong yang bermaksud untuk melindungi Jia, Dr. Nathan pun berhasil membuat serangan balik. Selain Warbird dan makhluk-makhluk yang udah kami sebutin sepanjang film ini, masih ada monsterverse lain hidup dan berkembang biak di rongga bumi. Sambil terus diikuti oleh Dr. Nathan, Kong membawa mereka semua sampai ke sebuah tempat yang memiliki gravitasi berbeda. Kong kemudian melompat dan berpindah ke gunung yang ada di atasnya. Sesampainya Madison, Josh dan Bernie di perusahaan Apex yang sudah hancur, Bernie nggak menemukan benda tersebut. Melainkan Madison mengajak mereka untuk mengunjungi sub lantai 33. Di sana mereka bertiga mendapati sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kotak besar. Panik karena beberapa penjaga datang, Madison, Josh, dan Bernie pun masuk ke dalam kotak tersebut dan melihat jika Apex sedang menetaskan telur-telur Skullcrawler. Kotak berisi telur Skullcrawler itu dibawa langsung ke perusahaan Apex di Hong Kong melalui jalur bawah laut dengan kecepatan tinggi. Kargo yang dinaiki Maddie dan kawanannya akhirnya sampai di Hong Kong. Mereka pun keluar menyelinap dan memeriksa keadaan di sekitarnya. Namun saat mereka sedang memeriksa tempat tersebut, terdengar bunyi alarm yang mengatakan kalau demonstrasi akan segera dimulai. Sementara itu dari atas, Walter terlihat sedang menyiapkan anak buahnya untuk melakukan demonstrasi sebuah robot raksasa. Seketika robot yang ada di depan mereka pun aktif. Robot itu sangatlah besar dan ia sebut dengan nama Mechagodzilla. Beberapa saat kemudian Skullcrawler juga muncul dari balik gerbang, sehingga membuat Maddie dan rombongannya pun panik mencari perlindungan. Setelah hal tersebut, robot seketika berhenti berfungsi karena kehabisan tenaga. Lalu di atas, Walter menjelaskan kalau sebentar lagi setelah energi di pusat rongga bumi berhasil ditemukan, maka nggak ada lagi tuh yang bisa menghentikan mereka. Akan tetapi nih, demonstrasi robot nampaknya malah memancing Godzilla yang ternyata merasakan getaran energi dari jauh. Para karyawan Monarch yang mengetahui pergerakan ini pun langsung bersiap untuk pergi mengikuti Godzilla menuju ke Hong Kong. Di dalam pusat rongga bumi, Kong berlari mendekati sebuah gunung. Di sana ia melihat pintu dengan sebuah tanda seperti cap tangan kosong.
Tak lama kemudian, di sana Kong mengambil kapak yang menancap di tengkorak dan ia pun lalu duduk di sebuah singgasana raksasa. Di markas Hong Kong, Medi dan yang lainnya melihat sebuah tengkorak Ghidorah yang ternyata Apex telah memprogram DNA Ghidorah untuk membangun Mechagodzilla tersebut. Godzilla kini sampai di Teluk Hong Kong. Ia jalan menuju daratan dan mulai mengamuk dengan sangat brutal di sana. Di bawah tanah, kapak milik Kong tiba-tiba mulai bereaksi. Ia lalu meletakkan kapak itu di sebuah tempat dan seketika membuat tempat itu menyala. Usut punya usut, ternyata kapak itu menyerap radiasi dari inti bumi. Lalu di sekitar tempat kapak itu pun mulai menyala dan membentuk lambang Godzilla. Maya kemudian melepaskan sebuah mesin untuk mengambil sampel energi dari pusat bumi. Mesin itu lalu mengirim data energi tersebut langsung menuju ke markas Apex. Di markas Apex, mereka lalu merekayasa ulang energi itu untuk membangkitkan Mechagodzilla. Di bawah tanah, Andrew tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Maya. Sayangnya Maya seketika memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Andrew dan rombongannya. Dari atas, Godzilla yang mengamuk juga tiba-tiba menyemburkan nuklirnya ke arah bawah tanah. Kembali ke underground. Di sana terjadi kekacauan yang cukup parah. Maya bersama anak buahnya pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Sedangkan Andrew dan yang lainnya dihadang oleh monster kelelawar. Beruntung saat mereka sedang terjebak, tiba-tiba Maya mencoba kabur memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla itu. Namun Kong berhasil menangkap pesawatnya. Mengetahui tempat itu mulai hancur, Kong lalu mengambil kapak dan kemudian melompat memasuki lubang, disusul oleh Nathan dan yang lainnya. Di sana Godzilla dan Kong pun saling menunjukkan kejantanannya. Mereka akhirnya bertarung dengan sengit di tengah pusat kota. Di sela pertarungan antara dua Titan itu, muncullah rombongan Nathan yang baru keluar dari lubang. Di sana awalnya Godzilla nggak mampu mengimbangi kekuatan Kong yang sangat kuat. Namun Godzilla langsung mengerahkan seluruh kekuatannya hingga membuat kapak Kong kehabisan energi dan kini gantian Kong lah yang kewalahan menghadapi Godzilla. Mengetahui kalau lawannya udah nggak berdaya lagi, ia pun kemudian pergi meninggalkan Kong yang tumbang dan sekarat. Di dalam markas Apex, Medi dan kawanannya pun tertangkap oleh petugas dan langsung dibawa ke hadapan Walter. Ia ternyata mengenali sosok Medi sebagai anak dari mendiang Emma. Usut punya usut, ternyata dulu Walter pernah bekerja sama dengan mendiang ibunya. Walter juga menjelaskan kalau dirinya udah mempersiapkan hal ini sejak dahulu kala demi bisa menjadi penguasa di tatanan para Titans. Kemudian Walter pun menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan Mechagodzilla dengan energi yang baru. Namun sayangnya terjadi kesalahan sistem pada Mechagodzilla yang membuatnya nggak stabil dan bergerak di luar kendali. Mechagodzilla lalu bergerak sendiri keluar dari markas Apex. Dan di luar, robot itu pun langsung mengamuk, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Godzilla yang melihat kejadian itu tanpa basa-basi lagi langsung maju menyerang robot kembarannya tersebut. Di dalam markas Apex, Medi mengingat kalau robot itu terhubung dengan jasad Ghidorah. Mereka pun lalu mencoba untuk meretas jaringan robot tersebut. Di tempat lain, melihat Godzilla yang kesusahan menghadapi Mechagodzilla, Andrew memiliki rencana untuk membangunkan Kong kembali. Namun, detak jantung Kong sangatlah lemah. Ia butuh daya listrik yang sangat besar untuk membuat gelombang kejut sehingga Kong kembali tersadar. Oleh karena itu pun, Nathan kemudian memiliki rencana untuk menerbangkan pesawat yang menuju ke dada Kong. Ia tahu kalau pesawat itu memiliki daya listrik yang sangat tinggi. Sementara itu, Godzilla masih terus bertarung, meskipun ia dibuat kewalahan melawan kuatnya robot tersebut. Di markas Apex, Medi akhirnya mulai menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Kemudian di sisi Kong terlihat Jia yang memberitahu Kong jika Godzilla bukanlah musuhnya. Dia pun memohon pada Kong agar mau membantu Godzilla.
Sembari merenung sejenak, akhirnya Kong melupakan ego dan mulai bangkit untuk membantu Godzilla yang kewalahan melawan robot di sana. Sayangnya bersatunya mereka masih belum cukup kuat nih buat mengalahkan Mechagodzilla. Di sana justru malah Konglah yang terdesak oleh robot tersebut. Sedangkan dari dalam markas Apex, Josh tiba-tiba menumpahkan minuman Bernie ke komputer sehingga membuat komputer itu langsung ngeheng rusak. Hal itu pun membuat sistem Mechagodzilla sejenak mengalami gangguan dan kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Godzilla bersama Kong. Semua orang pun lega melihat kejadian itu. Andrew juga langsung membantu Nathan untuk bangun, sementara Maddie akhirnya bertemu kembali dengan sang ayah. Di saat keadaan kini sudah tenang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Godzilla yang berjalan ke arah Kong. Untungnya kedatangan Godzilla nggak bermaksud buat mengajak gelut seperti sebelumnya, melainkan seperti mengucapkan rasa terima kasih karena telah membantunya. Seiring berjalannya waktu, pasukan Monarch akhirnya membangun markas di rongga bumi untuk menemani Kong, sang raja yang bijaksana. Kong tidak ingin mengganggu wilayah kekuasaan Godzilla di permukaan bumi. Ia pun lebih memilih untuk menjadi raja di dalam pusat rongga bumi. Dan kemudian film pun selesai. Nah itu dia teman-teman keseluruhan alur dari Monsterverse-nya Monarch. Kira-kira akan ada kejutan apa lagi ya dari para monster-monster besar ini? Baiknya kita nantikan aja kali ya untuk kejutan-kejutan selanjutnya. Soalnya para film ini juga udah seru-seru banget ya kan? Pokoknya stay tune terus, makasih udah nonton dan bye-bye.